Urgensi nasional merupakan kebutuhan mendesak yang mempengaruhi pembangunan negara secara keseluruhan dan harus segera ditangani secara efektif dan efisien. Sedangkan integrasi nasional berarti mengasimilasikan berbagai kelompok menjadi satu unit lengkap. Nah, mengasimilasikan ini maksudnya itu meleburkan atau menyatukan berbagai kelompok yang berasal dari beragam etnis, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi melalui asimilasi adalah menyatunya dua atau lebih kebudayaan dengan menghilangkan ciri-ciri kebudayaan asli manapun. Yang kedua ada akulturasi integrasi. Integrasi melalui akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri-ciri kebudayaan aslinya. Yang ketiga ada normatif integrasi. Integrasi yang bersifat normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku untuk menyatukan semua warga negara. Yang keempat ada instrumental integrasi. Integrasi melalui instrumental terjadi karena adanya keseragaman individu di dalam masyarakat. Yang kelima ada ideologi integrasi. Integrasi melalui ideologi terjadi karena kuatnya ikatan spiritual atau nilai-nilai ideologi. Yang keenam ada fungsional integrasi. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi dalam masyarakat. Yang ketujuh ada koersif integrasi. Integrasi ini terjadi karena pengaruh penguasa yang sifatnya memaksa. Adapun upaya pemerintah Indonesia mencegah disintegrasi nasional. Yang pertama ada menetapkan kebijakan yang mendukung persatuan dan integritas. Yang kedua, menetapkan hukum yang berlaku secara adil dan tegas terhadap pelanggaran yang mengancam keamanan nasional. Yang ketiga, membuka lapangan kerja dan menyeimbangkan akses pendidikan antar daerah. Yang keempat, memperkuat rasa toleransi antar ras, agama, dan suku. Yang kelima, meningkatkan rasa nasionalisme. Tantangan urgensi integrasi nasional. Urgensi nasional terdapat: yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, tingkat kompleksitas permasalahan urgensi nasional. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun tantangan integrasi nasional. Yang pertama, keragaman etnis yang sangat kompleks. Yang kedua, perbedaan sosial ekonomi. Yang ketiga, ketidakstabilan aktivitas politik. Yang keempat, politik identitas. Yang kelima, rendahnya tingkat pendidikan. Untuk mewujudkan integrasi nasional, diperlukanlah partisipasi masyarakat, karena masyarakat ini menjadi poin penting dalam sistem pemerintahan. Lalu, masyarakat bisa apa sih untuk berpartisipasi? Yang pertama, kerukunan beragama, di mana masyarakat bisa menciptakan keadaan hubungan antar umat beragama yang didasari oleh toleransi, saling memahami dan menghormati dalam mengamalkan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mempromosikan budaya. Masyarakat bisa mempromosikan keunikan dan kekayaan budaya masing-masing untuk menarik perhatian banyak orang ikut berpartisipasi memahami keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga ada solidaritas sosial. Maksudnya gimana? Yaitu merangsang rasa empati dan saling bekerja sama pada suatu kelompok masyarakat. Misalnya, hidup berdampingan dengan damai antar umat beragama yang berbeda, bergotong royong, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain, tapi tidak menentang ya, serta saling tolong menolong antar umat manusia tanpa memandang suku, ras, agama.